Baik, Sobat Agro, hari ini kita akan jelaskan, jadi kenapa sih kita beli pupuk buah atau pupuk perangsang buah, sudah kita aplikasikan, namun tidak ada hasilnya. Nah, terkadang banyak beberapa Sobat Agro yang salah dalam memahami atau kurang tepat dalam memahami fase tanaman generatif atau waktunya berbuah atau dibuahkan. Jadi setiap tanaman punya karakter yang berbeda-beda. Kecuali misalnya kita waktu membeli pohonnya atau waktu membeli tanamannya itu kondisi pernah berbuah, itu bisa dibuahkan kembali ketika sudah kita tanam di rumah dengan rentan waktu 1 tahunan, itu sudah bisa kita produktifkan kembali. Nah, namun ketika kita membeli kondisi tanaman masih dalam bentuk bibit, dalam bentuk tanaman, itu memiliki waktu, memiliki proses yang harus dijalankan untuk bisa membuahkan tanaman. Yang pertama adalah dari segi usia. Jadi pertama adalah usia. Usia tanaman, untuk tanaman besar-besar seperti mangga, kemudian nangka, jika dia asal okulasi. Jadi pertama kita harus tahu bahwa tanaman kita asal okulasi atau biji atau cangkok atau stek. Nah, ini berbeda, masa produktifnya atau masa dibuahkannya berbeda. Kalau asal biji itu bisa sampai 10 tahun untuk bisa dibuahkan. Cangkok ini bisa 2 tahun tergantung jenis tanamannya. Okulasi ini bisa 3-4 tahun. Stek kurang lebih sama 3-4 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, banyak yang memahami bahwa tanaman dengan kondisi seperti ini dan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini bisa dibuahkan. Padahal baru nanam 1-2 tahun, itu tidak bisa, atau lebih tepatnya kurang optimal untuk dibuahkan. Jadi seperti tanaman jambu air, ini paling tidak usia 3-4 tahun kalau dia asal okulasi. Kemudian untuk mangga ini sama, mangga usianya paling enggak ya 3-4 tahun. Kemudian dengan kondisi tanaman yang sehat, dalam artian ya dia besar, kemudian ukuran batangnya juga besar, kemudian jarang dipangkas. Jadi tanaman itu semakin sering dipangkas. Jadi gini, untuk tanaman buah ya, tanaman buah itu kalau sering dipangkas itu sama dengan sulit berbuah. Nah, kenapa? Karena batangnya ini akan menjadi batang mudah lagi, jadi batang baru lagi. Dan untuk menjadi proses ke batang tua itu perlu waktu yang panjang, seperti itu. Jadi kecuali kalau dia sudah bentuk pohon besar, itu kalau dipangkas dia akan tumbuh tunas dan cepat untuk berbuah karena dia batangnya sudah besar. Tapi kalau yang baru kecil seperti ini, kita pangkas kemudian kita beri pupuk buah, biasanya sulit sekali untuk berbuah, paling ya hanya rimbun seperti itu. Nah, kemudian nangka ini sama juga 3-4 tahun. Nah, tips untuk memaksimalkan pupuk pemberian buah, yang pertama kita harus perhatikan yang di sini yaitu 1, usia. Jadi usia tanaman. 2, asal usul. Yang tadi ya, okulasi, biji atau cangkok. Kemudian ketiga, ini sedang tidak ada daun muda.
Kemudian keempat, tidak ada tunas. Nah, kelima, subur. Jadi sebelum dibuahkan itu kita harus tahu bahwa tanaman kita itu sudah subur, sehat. Nah, untuk jambu air ini dia masih banyak daun muda, masih banyak tunas muda. Ini tanaman masih fokus untuk ke vegetatif, bertumbuh, membesarkan batang, membesarkan daun, membesarkan pohon. Jadi ketika diberi pupuk perangsang buah kurang optimal karena fokusnya dia adalah membesarkan dulu. Sama juga dengan di nangka, ini dia masih kecil, usianya mungkin ini baru 2 tahunan. Kemudian mangga, ini mangga juga sama, dia masih proses vegetatif, daun muda, batangnya juga masih kecil. Kemudian dia paling tidak usianya masih belum optimal untuk dibuahkan. Kemudian dia kurus, jadi ini kurus, kurang optimal untuk dibuahkan. Nah, sedangkan yang ini dia hanya rimbun, tapi batangnya tidak ada, dalam artian batangnya belum batang besar, sehingga sulit sekali ini untuk dibuahkan. Kalau melihat daunnya yang banyak seperti ini dan batangnya yang banyak, ini biasanya sering dipotong atau dipangkas. Jadi ini sulit sekali untuk dibuahkan karena tanaman ini masih fokusnya adalah ke vegetatif, seperti itu, masih fokus ke vegetatif. Nah, ciri-ciri tanaman yang ada di sini ini masih fokus ke pertumbuhan, jadi tidak optimal. Ketika kita beri pupuk perangsang buah, ini tidak menghasilkan apa yang kita inginkan karena tanamannya masih fokus ke pertumbuhan. Baik, itu dulu penjelasan hari ini untuk Sobat Agro. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk penjelasan waktu dan kapan harus membuahkan tanaman buah, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya atau ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga nanti kita bisa tambah lagi video-video tentang edukasi tanaman. Oke. Baik, Sobat Agro, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk membagikan informasi yang bermanfaat ini. Terima kasih.